هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insyaallah, dan semoga kehadiran antum semua dalam majlis kita saat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, diberikan keberkahan dalam usia, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta benda, keberkahan dalam ilmu, dan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Sebelum kitab kita bahas ini, sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa majlis kita saat ini sifatnya adalah dirayah dan juga riwayah. Kalau dirayah berarti nanti yang kita bahas adalah dari sisi keilmuannya, walaupun toh mungkin sekedar sebagian di antara hadis kita bahas secara singkat, mungkin sebagian di antara hadis yang lainnya kita agak panjangkan sedikit. Semoga walaupun toh yang ditulis pengumumannya itu adalah sampai jam 5, harapan ana pribadi sebelum asar sudah selesai. Dan anak kira antum pun berharap begitu, jangan lama-lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan insyaallah setiap pembahasannya nanti. Baik, Allah yubarik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan membahasnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak berlibat. Harapan kita begitu, biar nanti keadaan ataupun keberadaan antum dalam majlis kita saat ini membawa suatu kemanfaatan untuk diri ana dan juga untuk diri antum semua insyaallah ya rabbal alamin. Ini di samping tadi itu membahas tentang masalah tentang masalah riwayah, juga nanti kita bahas dirayah, kemudian kita bahas juga dari sisi riwayahnya tentang masalah ini. Nanti di saat kita setelah selesai, tadi diumumkan berapa hari untuk tes? Oh iya, nanti insyaallah dikabarkan. Nanti habis ini mungkin 1 hari ataupun 2 hari tergantung dari pengumuman dari panitia, akan ada tes tulis tentang materi yang kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Dan nanti untuk teman-teman, untuk sahabat semua yang nilainya di atas 60, nanti insyaallah dia berhak mendapatkan suatu sanad dari kitab Arba'in An-Nawawiyah insyaallah. Dan ini untuk musnid ana atau mujiz ana memberikan sanad kitab ini kepada ana. Sebagian ana dapatkan secara offline, yaitu bertatap muka secara langsung dulu saat masih di Yaman, yaitu Syekh Qasim Al-Bahr hafizahullah. Ini teman-teman yang sering mengikuti majlis sama' secara online, nama Syekh Qasim Bahar insyaallah tidak akan asing. Itu beliau salah satu di antara dosen ana saat dulu masih dia di Yaman. Kemudian di antaranya itu adalah nanti dari Syekh Dr. Bassam Abdul Karim Al-Hamzawi, ini juga anda dapatkan. Kemudian ada nanti Syekh Abdullah bin Sa'ad Abdurrahman As-Sa'ad, Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'ad. Kemudian ada jalur lain lagi nanti ini anda dapatkan dari Syekh Ali bin Abdul Mu'ti bin Abdul Alim Sya'ban. Kemudian ada lagi nanti adalah ini dari Syekh Dr. Abu Hafiz Ahmad Al-Jauhari Abdul Jawad hafizahullah ajma'in insyaallah. Tayyib, itu adalah nanti nama-nama tersebut. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada mereka, menjaga kesehatan mereka, dan Allah SWT mudahkan segala urusan mereka, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan mereka taufik insyaallah, dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini ya ikhwah, ini kan sebagian di antara yang sudah mendapatkan kitabnya. Jazakumullah khairan untuk semua panitia ataupun semua pihak yang terlibat untuk menerbitkan ataupun untuk menyelenggarakan acara ini, baik mungkin dari DKM-nya ataupun mungkin wakilnya atau mungkin teman-teman yang
yang ada di jajaran Tamtama. Semoga Allah SWT memberi keberkahan untuk antum semua insyaallah, termasuk kita yang hadir dalam majlis ini. Ini kan ada tulisan Arab yang gundul nih. Arab yang gundul. Baik, nanti ini hanya akan dibaca saja. Terjemahnya sudah ada, cuma di sini nggak disebutkan terjemahannya. Tapi mungkin di buku-buku cetakan terjemahan kitab ini ada. Nanti untuk bagian muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini akan dibaca secara langsung saja tanpa disyarah, tanpa dita'liq, akan dibaca oleh Al-Qari Syekh Al-Akh Fauzan insyaallah hafizahullah jazakallahu khairan. Kemudian nanti untuk hadisnya ini untuk aturan main ke depannya ataupun dalam majlis kita saat ini adalah nanti dibaca hadisnya secara penuh dari awal lafaz sampai akhir hadisnya, baru kemudian nanti kita ta'liqin insyaallah. Semoga Allah SWT mudahkan dan semoga kitab ini hatam untuk satu pertemuan. Semoga Allah SWT mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah antum ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin la dhalin wa la mudillin. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidina wa li masyikhihim wa li khalifihim. Bi isnadihim hafizakumullah ta'ala ila al-'allama Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih al-musamma al-arba'ina fi mabani al-Islam wa qawaid al-ahkam al-mashhura bil arba'in an-Nawawi annahu qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin qayyumus samawati wal ardina mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'ithur rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihi lil mukallifina bi hidayatihi wa bayani syara'ihi bi dalail qat'i wa bihadil barahina. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu mazid min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'ani al-aziz al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'ammuli sinina wa bis sunani al-mustanirati lil mustarshidina al-makhsus bijawadi al-kalam wa samahati al-ilm. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sayyidina nabiyyina wal mursalina wa ali kulli wa sahbihi sholihin. Amma ba'du. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas hadis yang pertama, tadi disebutkan di sebagian muqaddimah al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan wa azkuruha mahdhufat al-asanid yasula hifdhaha wa ya'umma al-intifa'a biha insyaallah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah beliau sengaja menuliskan, memilih hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Arba'in Nawawiyah tanpa disertai dengan sanad, tanpa dituliskan dari si fulan sampai Nabi Muhammad SAW. Karena tujuannya untuk apa? Biar nanti dimudahkan untuk menghafalkannya. Tentunya lebih ringan menghafalkan sekedar mungkin dari nama seorang sahabat, kemudian matan dari hadis-hadisnya. Lebih mudah daripada kemudian disebutkan semua nama-nama para perawinya. Karena tujuannya adalah untuk menuliskan sekedar matan. Saat ditanya ataupun saat dibilang dulu, ini sepertinya kok modelnya seperti model hadis yang mu'allaq, hadis-hadis yang mungkin terputus ataupun semua syaratnya dibuang. Apakah kemudian dinilai bahwa hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah? Tidak bisa dibilang begitu. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau hanya sekedar menukilkan hadis-hadis yang beliau tuliskan dari kitab ini, beliau ambilkan dari kitab-kitab induk, semisal Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud ataupun yang lain sebagainya. Di dalam kitab-kitab induk tersebut, maka di sana tertuliskan secara lengkap sanad ataupun sumber hadisnya itu dari mana saja. Dari sifulan sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita pengen mengetahui sanad dari hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maka perlu untuk dirujuk ke kitab-kitab induk itu sendiri-sendiri. Jelas insyaallah ya. Sehingga nggak bisa dibilang bahwa ini hadisnya semua adalah hadis mursal atau hadisnya adalah hadis yang mu'allaq. Tayyib. Itu secara singkatnya ikhwah. Langsung kita bahas hadis yang pertama. Di sini ini menyangkut masalah innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang cukup populer. Ini biasanya dituliskan oleh para ulama di saat memulai pembahasan kitab mereka. Seakan-akan ini kan menyangkut masalah niat Amal perbuatan, suatu amal itu tidak sah tanpa disertai dengan adanya niat. Sehingga seakan-akan para ulama di saat mereka mencantumkan hadis ini yang sangat masyhur ini, walaupun toh ini masuk dalam kategori hadis yang gharib, tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Seakan-akan para ulama itu mereka itu mengingatkan, hei para tulabul ilm, wahai para penuntut ilmu atau orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian di saat beramal, di saat kalian menjalankan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlihatkan ataupun waspadai tentang niatan kalian. Jangan sampai niatan dalam ibadah tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena nanti diterimanya suatu amal kita diterima ataukah tidak, itu adalah tergantung dari niatan kita. Sehingga di sini ini innamal a'malu binniyat. Ini bab hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Bab tentang masalah ataupun la amala illa binniyat. Kita perhatikan di sini ini adalah menyangkut masalah bab-babnya. Kemudian itu ada an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Sebentar ya ikhwah, ini syarah yang ana pakai rata-rata ana ambilkan dari syarahnya Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah. Syekh Abdul Karim Al-Hudair. Kemudian ana oplos dari sebagian penjelasan yang lainnya. Tapi inti sebagian besarnya adalah dari kitab beliau. Walaupun toh nanti mungkin sebagian di antara pembahasan yang karena mungkin terlalu mungkin ke arah tata bahasa, sehingga sebagian di antara pembahasan tata bahasa tidak kita bahas. Tayyib. Ini innamal hadis diriwayatkan oleh ataupun dari Amir Mukminin. Ini istilah amir ya ikhwah. Ini amir berarti dia itu adalah pemimpin. Saat ditanya, ini Amirul Mukminin, kenapa kok disebut Amirul Mukminin? Karena kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kan sebutannya bukan Amirul Mukminin. Sebutan Amirul Mukminin belum muncul saat itu. Tapi beliau itu adalah sebagai seorang pengganti dari Nabi Muhammad SAW.
Berarti seorang khalifah. Pengganti dari siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah pemimpinnya. Kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini kalau kita lihat runtutannya, beliau ini pengganti dari Nabi Muhammad ataukah pengganti dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kira-kira pengganti dari sahabat Abu Bakar. Sedangkan sahabat Abu Bakar itu adalah beliau khalifatu Rasulullah. Sehingga kalau misalnya mau dibuat urutan, maka untuk sahabat Umar bin Khattab adalah khalifati Rasulullah SAW, yaitu pengganti dari penggantinya Nabi Muhammad SAW. Ini kata sahabat Umar, inna hadzal tawil, ini panjang banget penyebutannya ini. Penyebutannya. Enggak perlu panjang-panjang, ana amirukum wa antum al-mu'minun. Enggak usah panjang-panjang, ana adalah amir kalian. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang beriman ataupun al-mu'minun. Mulai dari saat itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mendapatkan suatu julukan Amirul Mukminin. Di saat ada sebutan Amirul Mukminin dan tidak ada suatu embel-embel lain, maka penyebutan tersebut adalah menyangkut masalah keimarahan al-uzmah. Berarti dia sebagai seorang pemegang kekuasaan atau pengaruh tinggi di kelompok kaum muslimin semuanya. Apakah ada penyebutan Amirul Mukminin yang lainnya? Iya. Kalau seandainya atau misalnya ada orang ataupun seorang ulama yang dia itu menjadi seorang pemimpin ataupun berada di suatu posisi tertinggi ataupun terhormat dalam suatu bidang ilmu, maka bagaimana? Maka nanti muncul suatu penyebutan tentang misal Amirul Mukminin fil hadis atau fil tafsir. Berarti di saat ada suatu sebutan tentang Amirul Mukminin, tetapi yang dimaksudkan bukanlah Amirul Mukminin sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, maka biasanya nanti akan ada suatu embel-embel yang menyertainya. Misalnya Amirul Mukminin fil hadis, siapa itu? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Itu adalah tentang masalah penyebutan Amirul Mukminin. Berarti Amirul Mukminin di sini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara Islam. Ada kekhalifahan bisa di sana. Terus kalau misalnya di negara republik kan tertinggi presiden. Di bawahnya siapa? Adalah para gubernur. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bawahnya seorang amir, itu yang disebut sebagai amil. Jamaknya adalah ummal. Adalah ummal. Artinya kalau misalnya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan nama seseorang yang dia itu bertugas ataupun menjadi suatu kepala, menjadi seorang penanggung jawab di suatu negara yang lainnya. Misalnya adalah di Taif, itu ada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau adalah amilnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di daerah Taif. Ada mungkin lagi adalah di Kufah, itu adalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Berarti beliau itu adalah amilnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang satu kedudukannya adalah berada di bawah kepemimpinan seorang amir. Amir sebagai kepala negara secara umumnya yang menyatukan berbagai negara di zaman tersebut. Kemudian dalam negara-negara bagian, kalau kita buat perumpamaan semacam itu, maka yang menguasai negara tersebut itu adalah seorang amir. Tayyib, ini hadis. Kemudian di situ ada pernyataan Abi Hafs. Semua nama yang diawali oleh sebutan abun ataupun umun, abi ataupun umi, ini yang disebut sebagai alam kunyah. Untuk penyebutan alam kunyah, apakah disyaratkan misalnya di sini Abi Hafs, berarti beliau adalah bapaknya Hafs. Apakah harus seseorang yang memiliki suatu penyebutan alam kunyah, apakah harus punya anak sebagaimana yang disebutkan dalam nama kunyah tersebut? Tidak disyaratkan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak punya anak laki-laki yang bernama Hafs. Tidak punya anak laki-laki.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau seumur hidup tidak pernah menikah. Tapi beliau punya suatu nama kunyah, Abu Zakaria rahimahullah. Artinya bagaimana? Bahwa di saat ada orang dia itu menggunakan suatu alam kunyah ataupun nama kunyah, tidaklah disyaratkan dia harus punya anak terlebih dahulu. Repot lagi kalau seandainya punya anak. Nanti bagaimana dengan Abu Hurairah? Apakah Abu Hurairah punya anak kucing? Jelas tidak. Jelas tidak. Ataupun apakah ini nama kunyah diharuskan harus dalam keadaan dewasa? Apakah di saat masih kecil sudah diperbolehkan untuk menggunakan alam kunyah? Ternyata dalam prakteknya tidak. Karena ada sebagian di antara riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau suatu saat sering ke rumah Ummu Sulaim. Di sana ada Abu Talha, di sana juga ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan anak dari Ummu Sulaim. Abu Talha adalah suami dari Ummu Sulaim, sedang Anas bin Malik adalah anak tiri dari Abu Talha. Setelah pernikahan Ummu Sulaim sama Abu Talha, terlahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bukan Abdullah. Tayyib. Intinya bahwa anak yang terlahir, anak pertama yang terlahir dari kandungan Ummu Sulaim di saat menikah dengan Abu Talha, itu adalah yang disebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Abu Umair. Abu Umair. Suatu saat Nabi Muhammad SAW beliau mengunjungi rumah Ummu Sulaim, kemudian bertemu dengan anak-anak ini. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, yang dikerjakan oleh Nughair itu apa? Apa yang terjadi? Karena sehari-hari sebelumnya ini Abu Umair, beliau anak kecil ini memiliki suatu ataupun seekor burung yang digunakan untuk main-main. Tapi kemudian di saat Nabi Muhammad beliau ke sana lagi, burungnya sudah enggak ada. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Ya Abu Umair." Berarti bagian disimpulkan oleh para ulama bahwa nama kunyah itu tidaklah disyaratkan dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa. Anak kecil pun sudah diperbolehkan. Diperbolehkan menggunakan nama kunyah. Pada umumnya sebagian di antara ulama adalah mensunnahkan. Nabi Muhammad beliau punya alam kunyah. Siapa namanya? Adalah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Karena anak Nabi Muhammad SAW yang pertama itu adalah Al-Qasim radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau pun menggunakan nama kunyah. Dan ini adalah kebiasaan para ulama. Kalau antum perhatikan kitab-kitab klasik nih, kitab-kitab klasik. Termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sini tertulis Al-Imam Abu Zakaria. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dan kalau antum perhatikan kitab-kitab, kalau nanti silahkan antum ke Al-Wadi, walaupun sekedar untuk ngecek ini, beneran enggak ini apakah rata-rata ulama menggunakan alam kunyah akan mendapatkan ada penyebutan abi ataupun abu di sana. Berarti kebiasaan ulama itu adalah menggunakan alam kunyah. Sehingga sebagian di antara mengatakan bahwa penggunaan nama kunyah itu adalah suatu di antara hal yang disunahkan. Walaupun toh enggak sepakat semua ulama, tapi setidaknya itu adalah kebiasaan para ulama. Tetapi masalahnya di zaman-zaman kita saat ini, kadang-kadang karena mungkin ada stigma buruk, sehingga bagaimana? Di saat ada orang menggunakan nama kunyah, wah ini teroris ini, teroris. Di saat ada mungkin sebagian di antara ustadz yang menggunakan nama kunyah, kemudian kebetulan dia menjadi seorang khatib mungkin di BUMN ataupun yang lain sebagainya, nama abunya dihilangkan. Karena kenapa? Khawatir dia adalah seorang teroris. Begitu. Ya ikhwah sekalian. Padahal aslinya adalah merupakan suatu kebiasaan para ulama. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun beliau memiliki nama kunyah. Termasuk nanti kita bahas adalah Aisyah Ummu Abdillah. Aisyah Ummu Abdillah radhiyallahu anha, nanti insyaallah kita bahas. Baik, kita perhatikan. Di sini ini pembahasan kadang-kadang nanti kita agak panjangkan ya ikhwah. Walaupun toh ini aslinya pembahasan tentang masalah abu doang.
Abu doang. Karena panitia ngasih waktu sampai jam 5. sampai jam 5. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini agak ana rem sedikit suara ana intonasinya. Khawatir nanti kehabisan suara di saat akhir-akhir. Kita perhatikan radhiyallahu anhu. Ini sebutan radhiyallahu anhu ini yang diistilahkan dalam bahasa Arab disebut sebagai ataraddi. Artinya menyebutkan radhiyallahu anhu di saat disebutkan nama seorang sahabat. Etikanya di saat kita belajar hadis atau membaca suatu hadis, di saat lewat nama seorang sahabat, maka kita ataraddi. Kita mengucapkan radhiyallahu anhum ataupun anhum di saat dua orang. Di saat mendapatkan nama seorang nabi, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Di saat disebutkan nama seorang ulama, kita atarahum, berarti mengucapkan rahimahullah. Rahimahullah. Di saat seorang ulama dia masih hidup, tadi sebagaimana kita ucapkan di awal tadi, di saat menyebutkan musnid ana menyebutkan hafizahumullah. Semoga Allah SWT menjaga mereka. Ini adalah etika-etika terhadap para ulama-ulama kita. Baik mereka telah meninggal ataupun mereka yang saat ini masih hidup. Di saat disebutkan mungkin ini ulamanya ataupun mungkin sebagian di antara orang yang disebutkan tersebut, kok ada tanda-tanda ini, ada orang yang mungkin penyataannya agak aneh-aneh. Kemudian kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Hadahullah. Ini adalah termasuk di antara hal yang perlu untuk kita ucapkan. Taib. Di sini beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu. Ini adalah termasuk di antara sighatut tahammul. Sighat tahammul. Apa itu? Suatu redaksi yang diucapkan oleh seorang di saat dia itu mendapatkan suatu hadis dari gurunya ataupun dari seorang tokoh ataupun untuk yang dalam hal ini adalah dari Nabi Muhammad SAW. Di saat sighat tahammul yang digunakan itu adalah sami'atu, artinya aku telah mendengar. Berarti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau saat itu mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Berarti ini adalah suatu sighat tahammul yang menempati level yang tertinggi. Kalau misalnya di zaman kita saat ini ada orang yang mungkin hadir dalam majelis sama untuk mendapatkan suatu sanad dari suatu hadis ataupun sanad dari suatu kitab. Di saat misalnya timbul suatu keraguan, loh kok mudah banget mendapatkan suatu sanad? Mendengar hadisnya, mendengar pembacaan kitabnya langsung dapat sanad. Apakah dengar ini atau as-sama' ini dianggap sebagai suatu hal yang sah dalam proses tahammul? Sangat sah. Dan justru itu adalah yang pertama ada. Yang pertama ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat sebelum dia itu menyampaikan hadis kepada para tabi'in, sahabat mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dia mendengar langsung dari Muhammad SAW, termasuk sahabat Umar bin Khattab, beliau mengucapkan sami'tu, aku telah mendengar. Ini adalah sighat tahammul yang paling kuat. Beda dengan model-model sekedar an saja. Ataupun dari sekedar ansa saja, dari si fulan an fulan. Di saat diucapkan an fulan, sedangkan yang mengucapkan itu adalah bukan seorang ulama yang masyhur tentang keilmuannya, bukan seorang yang thiqah, bukan seorang yang hafidh, bukan seorang yang mungkin masya Allah dari segi masalah keilmuannya, maka nanti diragukan. Karena kenapa? Di saat ada orang misalnya dalam serentetan suatu hadis, ada an fulan. Hadis ini disebut sebagai hadis mu'an'an. Hadisnya mu'an'an, termasuk di antara hadis yang dhaif. Walaupun ada pengecualiannya. Kecuali misalnya nanti yang menyebutkan an itu adalah dari kalangan misalkan seperti Imam Malik rahimahullah, maka enggak berpengaruh. Tetapi di saat yang menyebutkan an itu adalah orang biasa atau mungkin seorang ulama biasa yang tidak terkenal misalnya, maka bagaimana? Maka nanti hadisnya akan dianggap hadisnya adalah hadis yang lemah. Kok bisa begitu? Bagaimana? Begini ya ikhwah. Misalnya, ana saat ini hidup di zaman Syekh Al-Fauzan. Atau misalnya saat ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Misalnya beliau masih hidup.
Kemudian kebetulan ana mengucapkan suatu pernyataan, baik hadis yang beliau nukilkan atau mungkin suatu pernyataan atau fatwa dari beliau. Kemudian ana mengatakan an Syekh Ibnu Utsaimin, dari Syekh Ibnu Utsaimin. Maka ini ucapan dari Syekh Utsaimin, an Syekh Utsaimin, mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Yang pertama adalah an dengar langsung dari beliau. Sedangkan yang kedua, ana nggak dengar langsung tapi dengar dari orang lain. Misalnya Yudis, hafizahullah. Yudis beliau mengatakan, Syekh Utsaimin beliau mengatakan begini-begini. Kemudian ana di saat mengatakan dari Syekh Utsaimin, apakah ana berbohong? Ana nggak bohong. Walaupun toh nama Yudis nggak ana sebutkan. Berarti ada kemungkinan di saat disebutkan an fulan, ada kemungkinan ana ataupun si fulan ini dia tidak mendapatkan mendengar langsung dari syekhnya, tapi mendengar langsung dari pihak yang lainnya. Sehingga bagaimana? Kalau ini ada unsur tidak mendengar langsung dari gurunya, tapi dia dapatkan dari orang lain, sedangkan nama orang tersebut tidak disebutkan, maka bagaimana? Maka ini para ulama mereka akan ragu-ragu apakah hadis-hadis yang sahih atau tidak, sehingga meragukan status hadis-hadisnya. Oleh karena itu untuk amannya para ulama bisa mendapatkan suatu ungkapan an fulan akan dianggap hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena kenapa? Tokoh yang enggak disebutkan ini loh siapa? Apakah dari orang thiqah ataukah tidak dari orang thiqah? Tayyib. Ini seputar tentang masalah kata sami'tu. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niat-niatnya. Ini amal yang berupa apa? Bisa amal badaniyah, bisa amal qalbiyah, bisa amal berupa suatu amalan lisan. Di saat amalan tersebut berupa suatu ibadah, maka wajib hukumnya disertai dengan niat. Di saat misalnya antum masuk masjid, kemudian antum sholat 2 rakaat. Kebetulan saat itu adalah jam 4:35. Jam 4:35. Pertanyaannya, antum sholat yang jumlah rakaatnya cuma 2 rakaat. Sholatnya itu adalah sholat qobliyah ataukah sholatnya adalah sholat subuh? Saat ada orang melihat ini si fulan dia sholat subuh, nggak bisa pastikan, nggak bisa pastikan, karena formasi untuk sholat qobliyah sama sholat subuh bagi kaum muslimin yang tidak kunut sholat subuh, formatnya sama ataukah beda? Sama formatnya. Sehingga nggak mungkin ini bisa dibedakan. Yang bisa membedakan apa? Adalah adanya niat orang yang sholat saat itu, dia mau qobliyah ataukah mau sholat subuh. Sehingga di saat ada orang masuk kemudian dia main 2 rakaat aja, main 2 rakaat dan tanpa ada suatu niat sama sekali. Kemudian dia nggak sholat lagi. Jam 7 kemudian dia bilang, alhamdulillah anak sudah sholat. Sholat apa mas? Sholat subuh. Apakah sah hukum sholatnya? Tidak sah. Berarti dia kondisinya belum sholat subuh saat itu. Karena kenapa? Karena mestinya dia apalagi ibadahnya adalah ibadah wajib. Sholat subuh wajib antum berniat saat itu. Niat apa? Niat melaksanakan suatu sholat subuh. Berarti di antara fungsi dari adanya niat itu adalah untuk membedakan dalam ibadah ini, untuk membedakan antara apakah ibadahnya adalah ibadah yang wajib ataukah ibadahnya adalah ibadah yang sunnah. Tanpa ada niat tidak bisa dibedakan. Enggak bisa dibedakan antara qobliyah sama sholat tahiyatul masjid, ataupun antara qobliyah sama sholat subuh bagi kaum muslimin yang tidak kunut sholat subuh, formasinya sama. Yang bisa membedakan apa? Adalah adanya niat. Misalnya saat ini siang-siang panasnya bukan main. Panasnya bukan main. Panas bukan main.
Antum masuk kamar mandi, langsung mengguyur sekujur tubuh. Mengguyur sekujur tubuh. Dan dalam hati antum, ini adalah sekedar yang penting seger-segeran. Yang penting seger-segeran karena cuacanya adalah apa? Adalah panas. Kemudian di saat dia ditanya oleh istrinya, "Mas, udah mandi jinabat ataukah belum?" Kemudian dia bilang, "Sudah." "Kapan?" "Tadi ini." Padahal dalam hatinya dia tidak niat mandi jinabat, tapi hanya sekedar mandi sekujur tubuh. Biar apa tadi Anda bilang? Seger-segeran. Biar seger-segeran. Berarti niat untuk menghilangkan junubnya, jinabatnya belum ada dalam hati dia. Sehingga bagaimana? Kondisi dia saat itu statusnya masih dalam kondisi junub. Maka bagaimana kalau dia sholat? Sholatnya nggak akan sah karena dia sholat tanpa toharoh. Dia punya hadas besar yang wajib hukumnya untuk dihilangkan dengan cara mandi jinabat. Tayyib, ananya ke antum ya ikhwah. Di saat misalnya ada orang yang dia tidak praktek kesunahan dalam mandi jinabat, tidak membasuh tangan sebelumnya, tidak berwudu terlebih dahulu, tapi langsung biur saja. Kalau misalnya ada kaum muslim yang modelnya semacam itu, apakah ada perbedaan antara orang mandi jinabat sama mandi sekedar seger-segeran dari sisi luarnya? Ada bedanya nggak kira-kira? Tidak ada bedanya. Untuk bisa bedakan apa? Niat. Untuk bisa bedakan adalah adanya niat. Sehingga ini diantara fungsi dari suatu niat itu adalah untuk bedakan mana suatu perbuatan yang masuk dalam kategori ibadah dan mana suatu perbuatan yang masuk dalam kategori adat. Yaitu dengan adanya niat. Sehingga perlu adanya suatu niat wajib hukumnya dalam ibadah. Untuk masalah yang kebiasaan bagaimana? Apakah perlu ada suatu niat? Ini kata sebagian di antara ulama, di saat ada suatu perbuatan dan secara lahiriahnya bukan suatu ibadah, misalnya menyingkirkan duri dari jalan, ataupun membantu orang lain. Apakah perlu ada suatu niat? Perhatikan ya ikhwah, ini adalah masuk dalam kategori bukan ibadah dari segi lahiriahnya. Bukan sebagaimana salat, bukan sebagaimana zakat, bukan sebagaimana ibadah madhah yang lainnya. Ada sekedar kegiatan biasa. Apakah orang yang di saat dia itu menyingkirkan duri dari jalan ataupun membantu orang lain untuk mengangkat barang bawaannya, ataupun dia ini memotong dahan yang sudah ngampleh ke jalan? Apa ngampleh? Mungkin rubuh, mungkin doyong, menjulur ke arah tengah jalan. Pertanyaan begini, apakah orang ini wajib hukumnya untuk berniat? Ada sebagian di antara ulama mengatakan ini wajib hukumnya untuk berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti mendapatkan suatu ibadah. Antum makan, ini kegiatan biasa. Tapi di saat diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, biar nanti kuat ibadah, biar nanti kuat untuk mencari nafkah untuk keluarganya, biar kuat digunakan untuk hasilnya, digunakan untuk mensupport dakwah, maka itu suatu pahala tersendiri. Ada sebagian di antara ulama tidak disyaratkan, mengatakan tidak disyaratkan untuk meniatkan. Karena kenapa? Ada sebagian di antara hadis ya ikhwah. Apa itu? Yang dalam hadis tentang seorang perempuan dari kalangan Bani Israel, seorang pezina. Dia itu nolong seekor anjing yang mau mati kehausan. Dia nyopot bagian al-hakinya, kemudian dia ngambil air, kemudian dia minumkan ke seekor anjing tersebut. Bagaimana balasannya? Ternyata balasannya adalah surga. Di dalam hadisnya tidaklah dinyatakan apakah wanita ini berniat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Enggak ada pernyataannya.
Tapi ternyata balasannya adalah surga. Sehingga disimpulkan oleh sebagian di antara ulama, di saat ada model-model perbuatan semisal model-model perbuatan sosial semacam ini, walaupun toh tidak diniatkan untuk mendapatkan suatu pahala dari Allah SWT, otomatis mendapatkan suatu pahala dari Allah SWT. Termasuk apa yang disebut oleh para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah tentang kisah seorang wanita peminta-minta mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Datang menemui Aisyah. Aisyah nggak punya apa-apa satu, hanya beli berapa butir kurma, dan itu pun sudah minim, atau mungkin itu adalah yang butir yang terakhir. Ini si wanita di saat dia datang langsung diberikan 3 buah kurma. Karena kenapa? Karena ini wanita minta-minta datang bersama dengan 2 anak perempuannya. 1 ibu dengan 2 anak perempuan, berarti 3 orang. Sehingga Aisyah anha beliau memberikan 3 butir kurma. 1 butir kurma untuk ibunya, 2 butir kurma untuk kedua putrinya. Ini si anak kecil mungkin kelaparan sehingga langsung ditelan habis. Langsung habis. Di saat kurma ini mau dimakan oleh ibundanya, ini anaknya bilang pengen kurma lagi ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kurma dibelah jadi 2, dikasihkan lagi kepada kedua putrinya. Dalam hadisnya ini perempuan mendapatkan surganya Allah SWT. Tanpa disebutkan dalam redaksinya ini perempuan, apakah dia meniatkan karena Allah SWT ataukah tidak. Sehingga disimpulkan oleh para ulama ataupun sebagian di antara ulama, di saat ada suatu perbuatan yang bernilai sosial yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka itu bernilai suatu ibadah. Tetapi perlu diingat ya ikhwah, tetapi jangan sampai ada suatu niatan-niatan karena makhluknya Allah SWT. Misalnya antum menyingkirkan duri dari jalan biar dianggap ini orang menerapkan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Ataupun misalkan di saat dia berbagi kepada orang lain, kemudian biar dianggap dia itu ada sebagai seorang dermawan. Niatan tersebut itulah nanti yang menggerogoti pahala-pahala dari perbuatan sosial. Minimal ya ikhwah, di saat kita mengerjakan suatu perbuatan yang mendapatkan suatu penilaian sosial, maka minimal hati kita itu blank. Dari segi apa? Kalau seandainya nggak ingat untuk meniatkan karena Allah, minimal jangan diniatkan untuk umat manusia. Jangan diniatkan untuk niat manusia. Syukur tentu yang terbaik adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, tadi ini ya ikhwah ada tentang amal tidak sah kecuali disertai dengan niat. Kita perhatikan di dalam sebagian di antara riwayat. Ini riwayatnya sebagiannya adalah bukan menggunakan redaksi innamal a'malu binniyat, tetapi adalah la amala illa binniyah. Ini kemungkinan yang dijadikan dasar oleh redaksi di dalam pembahasannya. Allahu a'lam, apakah yang menuliskan la amala illa binniyah yang bagian atas ini apakah memang itu adalah dari tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ataukah dari mungkin pihak penerbitnya. Allahu a'lam. Di saat diucapkan la amala illa binniyah, tidak ada suatu amal kecuali disertai dengan adanya niat. Ini kemungkinan penukilannya adalah memang ada sebagian di antara redaksi dari hadis ini yang pernyataannya adalah la amala illa binniyah. Tidak ada suatu amal tanpa disertai dengan niat. Mungkin begini ya ikhwah, mungkin antum bertanya, loh, kalau misalnya ada orang, dia itu selesai sholat, ataupun begini, yang di zaman Nabi Muhammad SAW, hadisnya sangat masyhur. Dia membahas masalah hukum sholat, pasti atau biasanya melewati pembahasan tentang al-hadis al-musii'u sholatahu. Hadis yang berkaitan tentang seorang sahabat yang dia itu belum bagus sholatnya, belum bisa sholat sebagaimana mestinya karena dia belum diajarkan. Setelah dia masuk masjid, kemudian dia sholat, kemudian mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kama qala Rasulullah. Ente balik karena ente balik kemudian sholat lagi karena ente belum sholat.
Ini ucapkan sampai diucapkan sebanyak 3 kali. Sebagian di antara riwayat. Saat ditanya, la amala illa binniyah. Itu solatnya sudah ada. Solatnya sudah ada. Sudah dikerjakan, realitanya ini si orang dia sudah solat. Tapi kok dibilang la amala. Karena laki-laki ini dia dianggap belum melaksanakan suatu solat secara sempurna. Karena kenapa? Suatu amalan dianggap sah dan diterima oleh Allah SWT di saat memenuhi beberapa syarat. Di antara apa? Yang berkaitan tentang masalah niat karena Allah SWT. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Antum capek-capek solat, kita capek ibadah, mengeluarkan sedekah, tapi niat biar nanti kita populer ataupun sekedar pencitraan mau nyalek. Pencitraan. Di saat ada suatu perbuatan ini, kemudian dia niatkan bukan karena Allah, berarti amalnya nggak sah. Amalnya nggak sah. Sehingga kalau nggak sah, walaupun toh secara lahiriahnya ibadahnya telah dia kerjakan, tapi berhubung tidak diniatkan karena Allah, nggak ada artinya. Sehingga dibilang la amalah, nggak ada suatu amal yang dianggap sah, walaupun realitanya telah ada, tapi berhubung nggak dianggap sah sehingga wujudu ka'adami, adanya amal tersebut sebagaimana ketidakadaannya. Sebagaimana begini ya ikhwan. Ataupun yang kedua tadi syaratnya. Yang kedua adalah harus ngikuti aturan Nabi Muhammad. Berarti mutaba'ah. Ada unsur ittiba. Laki-laki ini yang secara lahiriahnya dia telah sholat, cuman ternyata oleh Nabi Muhammad disuruh irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ente balik lagi, ente sholat karena ente belum sholat. Padahal realitanya sudah ada itu sholat, sudah dikerjakan, tapi kenapa kok dihukumi nggak ada? Kok dihukum nggak ada? Iya, kan dihukumi nggak ada karena Nabi Muhammad beliau nyuruh untuk mengulang. Berarti sholatnya laki-laki tersebut belumlah dianggap sholat secara sah dalam syariat agama Islam. Karena kenapa? Karena mungkin yang seharusnya ada unsur mutaba'ah, ada unsur ngikut copy paste Nabi Muhammad SAW dari sisi mungkin tumakninahnya, mungkin gerakan-gerakan yang lainnya. Berarti itu ada unsur mutaba'ah. Laki-laki ini mungkin sholatnya jelungkar-jungkir sebagaimana ekspres yang 7 menit untuk 23 rakaat yang enggak ada tumakninahnya, sehingga keberadaan sholat tersebut dianggap enggak ada. Sehingga sangat logis kalau dibilang la amala illa binniyah. Tidak ada suatu amal yang sah tanpa disertai dengan adanya niat karena Allah di satu sisi, kemudian juga diniatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini susah bagi waktunya ya. Ini sesi pertama jam 10 sampai jam 10.15. Nanti begini ya kawan, nanti kita sebagian di antara hadis nanti kita bahas, kita ta'liqin nanti. Sebagian di antara lain mungkin nanti dibahas secara singkat-singkat saja. Yang penting intinya hadis dibaca, kemudian pengertian umumnya dijelaskan walaupun toh nanti singkat. Ini baru berapa kata udah habis waktunya. Insyaallah khair. Yang penting ya ikhwah, antum meniatkan saat ini untuk yang pertama adalah untuk mendapatkan suatu keberkahan dalam mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diniatkan untuk menambah wawasan agar menghilangkan suatu kejahilan dalam diri sendiri, dan diniatkan untuk disebarkan apa yang antum dapatkan dari setiap majlis ta'lim atau majlis ilmu. Dan jangan lupa diniatkan karena untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT untuk menjalankan suatu perintah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin dalam sebagian di antara riwayat.
Kita baca yang bisa dibaca, kita sarai yang bisa disarai. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Sudah sesi pertama? Iya, nanti kita bahas untuk sebentar. Nah, nanti kita lanjutkan ya. Berapa menit? 20 menit. Tayyib. Untuk sesi yang pertama ya ikhwah, kita cukup sekian insyaallah. Nanti kita lanjut untuk sesi berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk para peserta bisa mengambil kopi di sebelah sana atau teh untuk istirahat coffee break selama periode istirahat ini. Tafadhal. Iya, di situ udah masuk ke tempat ini. Iya, teguran. Untuk yang akhwat boleh tutup hordengnya. Untuk sesi awal dibolehkan untuk coffee break. Settingan ini tuh. Ini lebih simpel. Teman-teman dari Khonsa. Ahlan. Antum cari nanti yang ada ta'liq ataupun mungkin tahasya. Fleksibel aja gitu. Oke, gue paling Terserah nanti mau ngomong kita apa. tektokan aja. Yang penting ada terjemahnya. Kemudian ada ada Arabnya. Kemudian ada ta'liq. Insyaallah. Tadi antum sama siapa? Hah? Sama Mas Adam. Bambang. Masya Allah. Untuk akhwat mau coffee break boleh di atas. Breaknya di jam berapa disebutin? 20 menit. Iya, Ahlan. Masya Allah. 10.35 berarti. Masya Allah. 10.35 mulai lagi. Allah ibadah ya. Kita break sampai 10.35.
Untuk makan coffee breaknya diharap di luar, afwan, nggak bisa di dalam, karena untuk menjaga kebersihannya.